Baik, selamat pagi pada ibu-ibu sekalian dan teman-teman sekalian. Sebelumnya di sini kami dari tim program Kampus Mengajar Angkatan 7 akan membawakan sosialisasi dan lapor diri kepada pihak sekolah. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pendamping lapangan, Ibu Umu Kalsum SPD MSI. Yang terhormat pengawas sekolah, Dr. Musa SMS SI. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Negeri Binuang atas nama Ibu Asmira SPD NPD. Dan yang terhormat kepada teman-teman yang saya banggakan. Baik, langsung saja kita memasuki sosialisasi dan lapor diri Kampus Mengajar Angkatan 7 tahun 2024 yang akan disampaikan oleh mohon maaf, sebelumnya sambutan akan disampaikan oleh dosen pendamping lapangan atas nama Ibu Umu Kalsum SPD MSI. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sirri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Binuang di Asmira SPDMPD. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Bapak Musa MSI, Dr. Musa MSI. Yang terhormat Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP Negeri Binuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat limpahnya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka melaksanakan kegiatan lapor diri Kampus Mengajar Binuang. Salawat dan taslim tidak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi besar junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai agent of change dalam dimensi peradaban manusia. Mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu bahwa kami sangat mengucapkan apresiasi yang sangat besar kepada pihak sekolah karena luar biasa betul penyambutannya pada pagi hari ini. Kami menitipkan nantinya adik-adik mahasiswa ini semoga dapat dibimbing dengan baik, di mana mereka akan berada di sini selama kurang lebih 1 semester belajar tentang bagaimana menyelesaikan permasalahan kompleks di dalam program Kampus Mengajar, khususnya dalam peningkatan literasi mahasiswa. Jadi di sini kewajiban kami sebagai dosen pendamping lapangan itu adalah mengangkat adik-adik mahasiswa dalam kegiatan lapor diri ke Dinas Pendidikan. Kami kemarin sudah dari Dinas Pendidikan pada tanggal 13 Februari 2021. Hanya saja kalau mahasiswa itu diminta saja perwakilan. Kemudian dari situ kita wajib juga mengangkat adik-adik mahasiswa untuk kegiatan hari ini, yakni lapor diri ke sekolah sekarang. Nah, pelaksanaan untuk Kampus Mengajar ini langsung dari kementerian, di mana Kampus Mengajar ini sudah berjalan dari tahun 2020 hingga sekarang itu sudah 7 angkatan. Jadi adik-adik mahasiswa ini berasal dari universitas yang berada di dalam satu sasaran penugasan sekolahnya itu berasal dari universitas yang berbeda-beda, bahkan boleh jadi berasal dari jurusan yang berbeda-beda. Perlu penekanan bahwa Kampus Mengajar di sini bukanlah menggantikan tugas guru untuk mengajar, jadi berbeda dengan program PPL dari yang sudah ada. Mereka di sini untuk melaksanakan program-program yang khususnya dalam peningkatan literasi yang nantinya akan kami jelaskan pada sisi sosialisasi. Kemudian pelaksanaannya itu sampai tanggal ini, sampai bulan Juli. Jadi dia penarikan di bulan Juli.
Nanti setelah ini akan kita koordinasikan kepada ibu kepala sekolah tentang guru pamongnya. Jadi satu guru pamong untuk kelima siswa ini akan membimbing, nanti akan berkoordinasi dengan adik-adik mahasiswa dalam rangka pencapaian program kerja yang akan dilaksanakan. Program kerja juga ini nanti juga tetap akan dikomunikasikan apa-apa saja kebutuhan dari sekolah yang dapat digunakan oleh adik-adik, karena jujur ya, untuk anggaran untuk program kerjanya itu tidak ada lokasi dari kementerian. Lokasi yang ada itu untuk living cost mahasiswa. Jadi nanti program yang akan dijalankan itu mencari program yang mungkin dan sehingga nanti akan dikomunikasikan dengan pihak sekolah adakah program untuk literasi generasi yang bisa dilanjutkan oleh adik-adik ini. Jadi adik-adik yang akan dijembataninya nanti pelaksanaannya seperti apa, tugasnya seperti apa, dan kemudian itu akan sangat menentukan keberhasilan program dan tidak terlepas juga dari bimbingan Bapak Ibu dan adik. Akhir kata dari saya juga nanti dan selama pelaksanaan ini akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, akan terjadi miskomunikasi ataupun ada beberapa hambatan apa ya yang tidak kita inginkan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga dapat kita selesaikan dengan lebih baik. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada dosen pendamping lapangan atas sambutan yang diberikan. Selanjutnya, sambutan yang akan disampaikan oleh pengawas sekolah oleh Bapak Dr. Andreas Musa SMSI. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita yang dalam rombongan kampus mengajar. Maksudnya tadi sini dari program pemerintah itu kampus Merdeka mungkin sebenarnya dari situ kampus Merdeka. Kalau saya aktif mengikuti program Mendikbud itu sekarang itu sudah 19. Mungkin bulannya ini yang akan menghormati adik-adik dari mahasiswa sebagai rombongan untuk kampus mengajar. Saya hormati dan saya banggakan teman-teman rekan-rekan dari guru dan staf yang ada di SMP Negeri 5. Alhamdulillah, syukurillah pada pagi hari ini ada lagi tambahan kita untuk menambah pengalaman kita dalam rangka itu lebih mengembangkan diri kita masing-masing. Salah satunya itu program pemerintah tentang kampus Merdeka yang sebenarnya itu mungkin dari situ untuk program itu juga dari Kemendikbud untuk kampus Merdeka turunannya berangkat dari situ masalah kampus mengajar. Nah sebenarnya kemarin malam itu saya dapat chat dari ibu, saya tidak kaget karena saya sudah ketiga kalinya ini mengikuti artinya mengikuti program ini karena tidak tahu lah kenapa rata-rata sekolah binaan saya yang dapat mahasiswa program Merdeka Mengajar di SMP 5 juga, SMP 5 Mulwani binaan saya juga, kemudian di SMP Pasar. Nah, ketiga kalinya ini memang saya di situ orang selalu bertanya. Alhamdulillah
Jadi perlu kita sama tahu bersama bahwa anak-anak kita, adik-adik kita ini datang untuk mengembangkan untuk mengembangkan apa yang mereka miliki dalam hal mengajar. Punya adik kita ini itu ada pengembangan bagaimana merealisasikan ilmu yang mereka dapatkan dan dikolaborasikan dengan yang ada di sekolah. Makanya sebenarnya itu kalau saya tidak salah yang di bawah itu hanya program umum, nanti program khususnya itu setelah kolaborasi dengan sekolah dia tahu. Jadi ada kita ini di samping memang mempraktik mengajar, kalau dulu itu bukan juga PPL, bukan juga seperti itu, tapi hampir sama, hanya lain-lain namanya. Jadi perlu Bapak Ibu, guru-guru mata pelajaran perlu saling berpikiran, berkolaborasi dengan adik-adik kita ini. Nah, kemudian dari adik-adik yang mahasiswa kampus mengajar ini, tolong ilmunya itu dibagi, ya disampaikan juga dengan guru, kolaborasi lah. Ya, karena saya juga sekarang juga saya masih mahasiswa juga. Saya juga masih mahasiswa. Nanti kira-kira 1 tahun ke depan baru berubah lagi. Sama juga masih mahasiswa sekarang. Mahasiswa pasca sarjana S3. Tapi jauh-jauh. Dari jarang saya kelihatan. Insyaallah satu tahun ke depan selamat dipanggil Israel ya. Insyaallah berubah. Jadi saya betul karena kita semua sudah pernah mahasiswa. Kalau tidak dulu itu lama sekali KKN, istilah KKN dulu itu. KKN itu 3 bulan. Di lapangan itu. Saya KKN itu tahun 90. Saya selesai 92. Satunya kalau S2-nya itu selesai 2012. Saya di sini kuliah tapi wisudanya di Jakarta Selatan. Ya ini juga. Ya, saya jurusan manajemen administrasi dengan pendidikan. Ya itu swasta yang ada di Jakarta Selatan. Dekat dengan dekat dengan Senayan. Ya, tapi ujiannya itu bukan di sini, kita cuma kuliah. Final ujian semesternya di Makassar, kemudian finalnya di kampus di Jakarta, Jalan Dikasih Pulau sampai Nah itu jadi kita semua tahu dan teman-teman juga guru semuanya sudah pasti dia pernah mahasiswa dan dia tahu dari jalan lama itu ibu bisa berdamping bahwa kesalahan itu pasti mereka guru-guru di sini ibu pasti memahami karena dia semua pernah mengalami yang namanya mahasiswa. Jadi kita tahu itu perasaan mahasiswa. Jadi perasaan mahasiswa itu menghukum itu sudah pasti itu karena kita sudah mengalami itu juga. Jadi segala terjadi itu pasti guru di sini sudah memahami karena mereka juga pernah jadi mahasiswa. Jadi jangan khawatir teman-teman tentang masalah istilah komunikasi. Istilahnya dari pesan saya keluarkan semua yang apa kita perlu dapatkan di kampus tentang masalah mengajar. Karena guru-guru di sini asal tukar pikiran lah bagaimana mengajar itu. Sama juga jadi ya jangan segan-segan untuk bertanya, untuk minta pendapat kalau ada mau dilakukan. Kalau bimbang ya silakan tanyakan dengan pembunya sesuai mungkin mata pelajarannya seperti yang saya lihat di SMP 5, SMP 4 begitu enak. Jadi jangan di sini menganggap bahwa saya pendatang. Nah, itu kuncinya adik-adik supaya berhasil jangan menganggap dirinya orang yang masuk. Anggap dirinya orang yang di sini. Anggap dirinya PNS, guru lah.
Ya. Kalau tidak PNS, maka kalau ketiga, 3K. Nah, karena kapan ada menganggap dirinya orang masuk, orang datang, itu pasti akan segan. Pasti selalu berbuat, selalu was-was. Dianggaplah dirinya bahwa saya adalah orang di sini yang ditugaskan, bukan pendatang istilahnya. Supaya adik-adik rileks dalam melaksanakan program yang sudah disepakati antara pihak kampus dengan pihak sekolah. Saya kira itu bagi kami, alhamdulillah saya sangat apresiasi dengan adanya program ini. Sekali lagi saya tidak kaget dengan program ini karena saya sudah 3 kali mengalaminya di petani perbedaan saya, dan alhamdulillah ya bagus tampaknya kami berbagi. Saya kira itu Bapak Ibu, lebih kurangnya mendoakan mudah-mudahan program ini berjalan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutan yang diberikan kepada Bapak Dr. Andes Musa SMSI. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Kepala Sekolah SMP Negeri Binuang sekaligus pembukaan acara sosialisasi dan lapor diri kampus mengajar angkatan 7 2024. Untuk Ibu Asmira SPD MPD saya persilahkan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga kita bisa hadir bersama-sama di ruangan laboratorium SMP Negeri Binuang ini guna menerima mahasiswa kampus mengajar angkatan ke-7 di seluruh Nusantara ya Ibu ya. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga di yaumil akhir kala kita mendapatkan syafaatnya. Yang saya hormati Bapak Pengawas Satuan Pendidikan, yang sama saya hormati Ibu Pendamping Mahasiswa Kampus Mengajar, di sampingnya Ibu Wakasek SMP Negeri Binuang sekaligus sebagai guru kamu yang akan mendampingi anak mahasiswa nanti di sekolah kami. Bapak Ibu, kita langsung saja ya. Terima kasih kepada pihak kampus mengajar yang telah menjadikan sekolah kami sebagai salah satu sekolah sasaran, di mana adanya sekolah kita menjadi sekolah sasaran karena termasuk di rapor pendidikannya. Rapor pendidikan kita termasuk literasi dan numerasinya itu di bawah standar. Itulah kenapa sekolah kita menjadi sekolah sasaran. Nah, untuk itu kepada adik-adik mahasiswa, seperti yang dikatakan Bapak Pengawas kami tadi, datang ke di sini jangan sungkan-sungkan untuk berbuat. Silahkan laksanakan apa yang menjadi program kalian datang ke sini. Nah, sedikit saya menyimak kemarin ada beberapa kali mengikuti Zoom yang menekankan bahwa adik-adik mahasiswa kita ini tidak datang ke sekolah kita untuk menggantikan Bapak Ibu guru yang ada di sini untuk mengajar. Itu yang ditekankan ya. Boleh adik-adik kita ini masuk di kelas mengajar, namun Bapak Ibu tetap harus ada mendampingi. Nah, itu ya. Itu sudah ditekankan itu. Selanjutnya
adik-adik mahasiswa, ibu pendamping, adik pendamping, seperti kita lihat lingkungan sekolah kami ini luas. Banyak yang bisa kalian implementasikan kreasi kalian. Ada lahan kosong, ada perpustakaan yang mungkin ingin dibenahi, ada adik-adik kalian, anak-anak kami di sini yang punya bakat, minat tersendiri, silakan kalian berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru yang ada di sini. Silakan nak, demi kemajuan sekolah ini, insya Allah kami mendukung. Nah, kemarin juga saya sempat menyimak untuk adik-adik mahasiswa, katanya kalau selama pelaksanaan ada yang minta izin ya Ibu ya, ada yang minta izin konfirmasi ke dosen pendamping. Kalau tidak ada alasan yang prinsip begitu, jangan dikasih. Ini saya sekedar menyampaikan ya. Ini karena kita ditekankan juga ya sama Pak Wahyudi ya kemarin Ibu. Ini kita disuruh menekankan kepada adik-adik mahasiswa. Nah kalau di sini kita itu, insya Allah deh, Bapak Ibu guru yang ada di sekolah kita ini, insya Allah siap berkolaborasi dan memudahkan kalian berproses. Dibilang saja apa, bicarakan sama dosen ibu guru bangun kalian, apa-apa yang menjadi perencanaan kalian. Ada Bapak Ibu guru yang lain juga. Sekali lagi kami siap untuk membantu dan kami sangat mengharap dengan kehadiran kalian di sekolah kami mengalami perubahan menjadi lebih baik. Ya, itu harapan kami ya. Jadi tidak banyak yang ingin Ibu sampaikan deh. Insya Allah sosialisasi selanjutnya nanti dosen pendamping itu Bapak Ibu guru juga yang ada di sini ya. Kita sama-sama mendengarkan apa-apa yang akan menjadi arahan dari dosen pendamping anak mahasiswa kita ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh iya. Sorry lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Rabu pukul 11.00, sosialisasi dan lapor diri kampus mengajar angkatan 7 tahun 2024 di SMP Negeri Benuang saya buka dengan resmi. Terima kasih. Baik, terima kasih atas sambutan yang diberikan kepada kami. Selanjutnya, kita memasuki sosialisasi program kampus mengajar yang akan disampaikan oleh dosen pendamping lapangan Ibu Umu Kalsum SPDN SI. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi program kampus mengajar ini sengaja informasi Bapak Ibu itu dilaksanakan mulai dari tahun 2020 angkatan pertama hingga tahun 2024 saat ini sudah masuk di angkatan ke-7. Insya Allah akan tetap dilaksanakan akan berlanjut ke angkatan ke-8 setelah ini. Jadi di sini saya sedikit akan menyinggung tentang gambaran mengenai kampus mengajar itu seperti apa, kemudian peran dan tugas mahasiswa seperti apa, fokus dan prinsip dan serta alur kegiatan yang akan dilaksanakan oleh adik-adik mahasiswa nantinya. Oke, jadi berdasarkan fenomena yang terjadi di lapangan bahwa adanya kasus pandemi ini berdampak sekali terhadap dunia pendidikan kita khususnya di Indonesia,
bahwa adanya learning loss yang dihasilkan dari pandemi ini menyebabkan salah satu dampaknya ke literasi numerasi siswa-siswa yang ada di sekolah. Sehingga dari kementerian sendiri mencanangkan program kampus mengajar ini. Kita bisa lihat dari hasil ANBK 2021 itu menunjukkan bahwa literasi numerasi atau litmu untuk khusus pendidikan Indonesia itu masih rendah. Bahkan dari hasil PISA sendiri, Indonesia itu berada pada ranking dan termasuk tergolong rendah dibandingkan negara-negara lainnya. Sehingga pemerintah mencanangkan program kampus mengajar ini dengan harapan dapat meningkatkan peringkat literasi numerasi kita. Bahkan untuk sasaran kampus sekolah sasaran ini memang sengaja dipilih untuk yang memiliki peringkat literasi numerasi yang rendah, itu berdasarkan dari data Dinas Pendidikan DKI yang memilih sekolah sasaran dari Bapak Ibu itu langsung dari Dinas Pendidikan dikoordinasikan dengan pusat sehingga kami sampai di sini. Jadi kampus mengajar ini merupakan program pemerintah yang memberi kesempatan kepada mahasiswa belajar di luar kampus dengan manfaat adalah mereka dapat mengkonversi sebanyak 20 SKS. Jadi ketika mereka menjalankan program kampus mengajar itu kelebihannya dapat sekaligus mendapatkan konversi 20 SKS ini. Jadi di program literasi numerasi ini mahasiswa akan melakukan observasi dan menganalisis permasalahan apa yang terjadi di sekolah, kemudian melakukan komunikasi dengan pihak sekolah tentang kebutuhan-kebutuhan dari pihak sekolah dalam rangka peningkatan literasi numerasi ini. Adapun program yang dihasilkan diharapkan adalah adanya pengembangan potensi dan kompetensi dari mahasiswa, adanya variasi metode yang dapat mengarahkan untuk peningkatan literasi numerasi serta peningkatan dan keterampilan penguatan karakter dari peserta didik. Perlu diketahui Bapak Ibu bahwa pada program kampus mengajar ini mahasiswa yang terpilih itu tidak semuanya berasal dari latar belakang pendidikan. Mereka sengaja dipilih di luar pendidikan agar dapat memberikan warna berbeda di kampus mengajar sehingga kolaborasi bidang keilmuan yang dimiliki itu dapat dibutuhkan dalam pencapaian pelaksanaan program kampus mengajar. Sehingga makanya tidak difokuskan bahwa mahasiswa itu tidak menggantikan guru karena mereka berasal latar belakang keilmuannya itu bukan dari pendidikan. Makanya seperti itu, jadi sangat berbeda dari program. Adapun manfaat banyak sekali manfaat yang dapat diberikan terkhusus untuk mahasiswa itu mereka dapat meningkatkan hard skill dan soft skill yang sangat dibutuhkan untuk sebagai modal di masa depan bagi mereka. Dan untuk sekolah itu adanya variasi strategis dalam peningkatan literasi numerasi, variasi pengembangan program sekolah serta peningkatan adaptasi teknologi yang nantinya bisa dicanangkan pada program kampus mengajar. Terkhusus untuk perguruan tinggi dan dosen sendiri itu adanya dukungan untuk peningkatan itu. Jadi kami di universitas itu ada namanya IKO yang ketika kami berkegiatan di luar kampus itu ada kontribusi yang kami berikan untuk kampus universitas. Berikutnya ada dari kampus mengajar ini kita bisa melakukan kolaborasi khususnya untuk nanti pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Yang tadinya saya tidak mengenal SMP Binuan, dengan adanya kampus mengajar boleh jadi kapan-kapan kami bisa datang ke sini untuk melaksanakan kegiatan pengabdian, memberikan pelatihan bagi guru-guru yang ada di sini. Amin, semoga terlaksana Ibu. Jadi untuk kampus mengajar ini dari angkatan pertama hingga sekarang itu telah melibatkan sedikit lebih dari 112.000 mahasiswa, 17.000 dari dosen pendamping lapangan, yang lebih melibatkan lebih
lebih dari 975 perguruan tinggi seluruh Indonesia serta lebih dari 25.000 sekolah. Nah, adapun di dalam kampus mengajar yang akan dilaksanakan oleh adik-adik ini ada beberapa program orientasinya. Ada 4. Yang pertama program literasi numerasi, kemudian program adaptasi teknologi. Nah, di adaptasi teknologi ini misalkan bisa berupa pelatihan di bidang pembelajaran ataupun bagi adik-adik bisa pendampingan pelatihan Microsoft Word dan yang lainnya. Kemudian ada juga manajemen sekolah, misalkan bisa ke perpustakaannya diperbaiki manajemen perpustakaannya. Nanti lebih lanjutnya akan kita komunikasikan. Kemudian ada mitigasi perubahan iklim. Nah, gambar di atas ini sorotan aktivitas peserta didik beberapa program yang telah dilaksanakan selama ini. Sebenarnya dari kementerian itu lebih menekankan bahwa pelaksanaan programnya itu sesuaikan dengan sekolah. Jadi makanya setelah ini kami masih butuh komunikasi lebih lanjut terkait program-program apa saja yang dibutuhkan di sekolah SMP Negeri Benua. Oke, di sini ada berbagai macam program yang dilaksanakan yang tentunya diharapkan dapat menguatkan literasi numerasi dari peserta didik. Nah, adapun dampak dari program ini bisa kita tinjau secara sosial dan ekonomi. Dari segi keduanya itu adalah yang pertama dari hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas kepala sekolah sasaran dari program ini menyatakan bahwa kampus mengajar ini membuat siswanya lebih bahagia, lebih semangat belajar, serta terinspirasi dari kehadiran Anda mahasiswa yang ada di sekolah. Saya pun berharap bahwa data ini menunjukkan 53% sangat setuju ini itu terjadi pula di SMP Negeri Benua. Kemudian yang kedua dapat mendorong intensi dan mobilitas vertikal, maksudnya siswa yang ingin melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, yang tadinya dia tidak punya harapan dan cita-cita, dengan kehadiran kampus mengajar ini itu lebih terinspirasi dari kehadiran adik-adik di sini. Jadi Ibu titip pesan kepada adik-adik mahasiswa bahwa di mana langit dijunjung, di situ aku letak gitu. Jadi sebisa mungkin kalian menunjukkan perilaku yang baik di mata adik-adik, karena itu menjadi cerminan dan motivasi bagi adik-adik siswa nanti melihat keberadaan Anda di sini. Berikutnya kepala sekolah percaya bahwa adanya kampus mengajar ini memberikan dampak ekonomi kepada siswa sekolah karena dapat meningkatkan mutu untuk melanjutkan pendidikan dan meraih cita-cita. Semoga dampak-dampak dari kampus mengajar 6 dan sebelumnya itu dapat juga kita rasakan di sini. Dalam kampus mengajar angkatan ke-7 ini itu melibatkan 845 perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Kemudian ada 3.613 dosen pembimbing lapangan, dari Sumber itu ada 28. Kemudian mahasiswa sendiri ada 32.577 mahasiswa, dari Sumber berada di angka 252. Nah, sementara untuk sekolah di sini dari sekolah itu ada 7.028 sekolah dan dari Sumber itu ada 55. Jadi khusus Sulawesi Barat itu fokusnya di SD dan SMP. Sebenarnya program ini ada juga di SMK, tapi di Sulawesi Barat sasarannya itu hanya ada 2 sekolah, yaitu sekolah tingkat satuan SD dan SMP. Jadi di masa untuk program kampus mengajar di sini mulai dari ini tahap pendaftaran, pengumuman, pemetaan. Jadi adik-adik yang hadir di sini sudah dites Bapak Ibu, termasuk saya sendiri sebagai dosen pendamping lapangan sudah menjalani tes sebelum hadir di sini. Kemudian adik-adik juga sudah dibekali beberapa macam materi yang nantinya akan dibutuhkan pada saat melaksanakan kegiatan di lapangan. Kemudian penugasan itu mulai dari 26 Februari sampai dengan 16 Juni 2024.
dan penarikannya di tanggal 19 Juli 2024. Jadi kurang lebih satu semester adik-adik mahasiswa di sini akan menimba dan mengasah ilmu kreativitas dalam menyelesaikan program kerja yang akan dijalankan. Adapun peran dan tugas mahasiswa, jadi di kampus mengajar ini mahasiswa melakukan inovasi-inovasi yang bisa berkolaborasi dengan guru pamongnya, memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta strategi-strategi pembelajaran yang kreatif dan inovatif dalam hal peningkatan literasi numerasi dari siswa dari sekolah sasaran. Jadi ketika jadi mitra guru, mahasiswa itu akan berkolaborasi. Jadi sebelum nantinya program ini akan dilaksanakan akan ada tes awal, jadi ada pre-test dan post-test yang akan dilaksanakan. Jadi sebelum pelaksanaan program, siswa yang ada di kelas 8, jadi mereka fokusnya di kelas 8 Bu, itu akan dilakukan pre-test secara nasional. Jadi seluruh sekolah sasaran itu dites semua siswanya untuk mengetahui dampak dari program yang dijalankan, dan di akhir program setelah programnya selesai dites kembali untuk menganalisis apakah betul ada peningkatan literasi numerasi dari peserta didik atau tidak. Kemudian yang kedua, merencanakan strategi pembelajaran yang efektif dan menyenangkan melalui pembuatan misalkan media ajar yang inovatif dan kreatif, membuat lingkungan kelas yang positif, kemudian memastikan bahwa kebutuhan setiap siswa itu bisa dipenuhi, serta dapat mendampingi guru pamong dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas. Jadi kalaupun mereka masuk di kelas itu bukan menggantikan guru mengajar, melainkan mengawasi ternyata mengajar itu seperti ini. Namun bisa juga berkolaborasi misalkan dengan adanya pemanfaatan media-media, sehingga media yang tadi sudah dibuat itu bisa digunakan gurunya di kelas. Jadi di sini penekanannya mahasiswa hadir bukan untuk menggantikan guru. Jadi dari kementerian itu penekanannya di garis bawah. Oke, di kampus mengajar ini sudah ada buku panduannya. Ini juga akan tadi sudah saya share soft file-nya. Kami juga buatkan satu cetakan print out-nya untuk diserahkan kepada pihak sekolah. Oke. Jadi fokus rencana aksi kolaborasinya nanti itu ada 4 tadi, ada adaptasi teknologi, kemudian ada variasi metode pembelajaran, misalkan media pembelajaran, bahkan untuk proyek penguatan pelajaran Pancasilanya, kemudian ada lingkungan berbudaya, literasi dan numerasi. Nah, alur kegiatannya mahasiswa ini sudah diulang kali selama dari tanggal 22 Januari hingga tanggal 9 Februari. Ini mereka membuat ini selama tanggal tersebut, mulai dari literasinya, kemudian materi numerasi, partisi nasional, soft skill, dan kompetensi pedagogi. Adapun alur penugasannya mulai dari tanggal 26 Februari di tanggal ini dia melaksanakan penugasan untuk hari pertama, ya, dilanjutkan dengan observasi sekolah hingga pada penarikan tanggal 19 Juni 2024. Nah, besar harapan kami Bapak Ibu dalam pelaksanaan nantinya itu mengharapkan bantuan dari Bapak Ibu untuk kesuksesan program dari kita. Jadi sebelum saya akhiri, mungkin ada baiknya Anda sekalian memperkenalkan diri, dari mana kampusnya, semester berapa, kemudian jenjangnya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih atas sosialisasi yang disampaikan oleh Ibu Umu Kalsum. Selanjutnya di sini kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Norma Aizara dari Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Pendidikan Ganesha di Bali. Sekarang sedang semester 6. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Emilia dari Prodi Pendidikan Ekonomi di Universitas Negeri Makassar. Sekarang saya semester 4. Perkenalkan, nama saya Asma, Prodi Pendidikan Ekonomi dari Universitas Negeri Makassar. Sekarang sedang semester 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutali. Saya dari jurusan Pendidikan Pelatihan Olahraga dari Universitas Negeri Makassar. Sekarang semester 4. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sufyan dari Pendidikan Matematika dari Universitas Al-Azhar di Bandar, atau akrab disapa sebagai Unasman. Jadi saya sekarang semester 8. Sekian dan terima kasih. Baik, selanjutnya mungkin perkenalan dari guru pamong ya. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini perkenalan untuk adik-adik mahasiswa ya, karena guru-guru di sini sudah tahu saya berdalam. Saya Nur Asia, guru PPKN di sini, sekaligus kebetulan sebagai wakasek kurikulum yang secara kebetulan diserahi tanggung jawab sebagai guru pamong adik-adik selama ada di SMP Negeri Binoa. Jadi saya nanti yang akan menjadi sarana penghubung antara adik-adik dengan guru-guru yang ada di SMP Negeri Binoa. Apalagi saya dengar ada yang satu alma mater dengan guru IPS kami di sini, yaitu dari UNM Ekonomi. Kemudian ada juga satu alma mater dari Unasman senior dari matematika. Jadi dan kita satu kampung. Kalau statusnya sudah ada ekor 2, suami baru 1. Perkenalan lebih lanjutnya nanti kita hubung lagi. Terima kasih. Saya dari PPKN UNM, jadi satu alma mater dengan adik-adik juga. Bu Asya yang pandu saja sebut nama kita berdiri. Oh gitu, oh iya. Jadi saya perkenalkan teman-teman guru yang ada di sini. Dimulai dari ujung sini, beliau adalah Pak Masdar SPD, alumni dari Unasman. Bisa berdiri Pak. Beliau juga seorang ustaz yang kami andalkan untuk masalah keagamaan di sekolah, masalah sarana prasarana di sekolah beliau juga, dan beliau sebenarnya pernah menjabat sebagai kurikulum SMP Negeri Binoa, cuma karena beberapa alasan sehingga menyarankan secara de facto kepada saya. Kemudian selanjutnya ada Ibu Haji Umi Kalsum. Beliau bagian IT kami di SMP Negeri Binoa, masalah konten-konten semua sosial media itu beliau pelajaran, beliau ahlinya di sekolah ini. Jadi beliau sebagai urusan kesiswaan, urusan kecantikan, urusan nyanyi-nyanyi, semuanya urusan beliau. Urusan upacara, susunan upacara semuanya beliau. Beliau ada dari jurusan Bahasa Indonesia. Universitasnya juga di Pulau Mandar.
Jadi yang berhubungan dengan perempuan silahkan maju di situ, tapi laki-laki jangan ya. Kemudian di belakang beliau ada Ibu Madia, guru bahasa Inggris di SMP Negeri Binoang, sekaligus wali kelas dalam 8 kan? Ya, jadi mungkin akan berhubungan dengan adik-adik sekalian nanti karena imbasnya kelas 8 ya. Di samping beliau ada Ibu Ratnawati SPD SS dari alumni UMI. Iya, Universitas Muslim Indonesia. Beliau bagian perpustakaan. Ya, jadi urusan perpustakaan dan buku-buku beliau yang menangani. Jadi pasti akan berkolaborasi nanti dengan Ibu Ratna. Sedikit banyaknya pasti akan ke beliau, dan kebetulan pembenahan perpustakaan amat sangat kami butuhkan di sekolah ini. Kemudian di sampingnya lagi ada Ibu Kurniati, jurusan matematika, alumni Universitas Muhammadiyah Makassar. Beliau wali kelas 9, terus merangkap 2 mata pelajaran karena jurusan beliau matematika, tapi kami kekurangan jam di sini sehingga mengambil jam seni budaya, gitu. Di sampingnya beliau ada Ibu Kepala Lab, ada Ibu Hairati, alumni dari UNM, jurusan biologi IPA. Jadi dia kepala lab kami di sini. Kemudian kalau dalam pembelajaran ada PBL, problem basic learning untuk siswa, maka dia adalah problem basic learning untuk kami guru di sini. Jadi di belakang beliau ada Bu Haji Aminah, ya. Beliau mengajar merangkap guru prakarya sekaligus guru BK, karena kebetulan kami tidak atau belum mempunyai guru BK di sini, jadi merangkap. Kemudian di samping beliau ada Ibu Jine, staf tata usaha di SMP Negeri Binoang. Jadi KTU-nya sedang di sana, jadi beliau yang mewakili. Kemudian Ibu tercinta kami, orang yang paling disayang dan dituakan di sekolah ini, dan paling sabar ini, Ibu Junaha. Beliau adalah guru agama dari SMP Negeri Binoang. Alumni Sain Balikarya. Iya. Besar saya beliau ya. Iya. Sahabatnya Pak Pengawas kebetulan. Iya. Teman kecil dari SD. Sekira seperti itu ya adik-adik. Perkenalannya nanti akan insya Allah sehat panjang umur, lebih panjang ke depannya. Kalau butuh bantuan silakan ke ibu-ibu guru di sini, bapak guru yang paling gagah ini di sekolah karena satu-satunya. Jadi terima kasih, sekian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia perkenalan dari guru-guru dari SMP Negeri Binoang. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi serah terima buku panduan kampus mengajar angkatan 7. Dipersilakan. Tepuk tangan dong. Baik, itu dia. Kita telah memasuki penghujung acara. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh guru-guru
dan teman-teman sekalian. Selanjutnya kita memasuki foto bersama. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sesi foto-foto dulu. Bisa nih, bukan nih Prabowo. Nomor 1 Anies. Begini tuh Prabowo deh. Video nanti ini kamera. Ini kamera kan?